Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, baru-baru ini ada seorang pasien, ya, tepatnya di daerah Riau, Pekanbaru. Si suami, ya, kerjanya kan di perusahaan PT, ya. Kebetulan dikirim ke Palembang. Maksudnya dalam rangka seperti studi banding lah gitu, ya, ke luar kota, yaitu Palembang. Nah, di sana ada seminggu. Kemudian dia pulang ke rumah. Anaknya yang paling manja, ya, anaknya cuma satu-satunya, lebih kurang umur sekitar 6 tahun. Itu, teman-teman, anaknya nggak mau sama ayahnya, ketakutan. Padahal anak ini sebenarnya cukup manja, ya, cukup manja sekali sama ayahnya. Tapi begitu ditinggal pergi seminggu ke Palembang, pulang dari Palembang, ya, sampai ke rumah, anaknya tidak mau memeluk dia, tidak mau digendong, ya, tidak mau dipegang-pegang, tidak mau. Yang ada lihat ayahnya ketakutan, teman-teman. Nah, dari sebab itu maka beliau minta diruqyah. Karena jauh, saya ruqyah melalui video call, teman-teman. Ya, karena orang tuanya tinggal di daerah Setabat, ya. Memang anak Setabat nih, suami istri, anak Setabat, tapi kerja di Pekanbaru, ya, tinggal di sana. Makanya orang tuanya datang, ceritakannya gini. Akhirnya saya ruqyah melalui video call, teman-teman. Nah, saya ruqyah sekeluarga, ya, suami istri dan anak satu tadi. Apa yang terjadi? Si istri muntah-muntah, ya, si istri muntah-muntah, teman-teman. Nah, kalau kayak gini apa sebenarnya penyebabnya? Mungkin teman-teman bertanya, ya, apa sebenarnya penyebabnya, kok bisa seperti itu? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu sunnah Nabi yang selalu kita lupakan kadang. Nah, kita kalau dari manapun, ya, dari manapun kita, kalau masuk ke rumah kita harus mengucap salam, teman-teman. Ya, mengucap salam. Kita kan tidak tahu, ya, dari mana kita berjalan, diikuti setan. Ya, pulang ke rumah diikuti setan. Nah, begitu kita sampai di muka pintu rumah kita mengucap salam. Kita ucapkan assalamualaikum, ya kan? Maka setannya nggak bisa masuk. Apa kata si setan? Aduh, celaka aku tidak bisa masuk. Ini sunnah Nabi, sunnah yang banyak dilupakan kaum muslimin. Mentang-mentang rumah sendiri nggak mau ucap salam. Kalau rumah orang dia rajin ngucap salam. Kenapa? Karena dia segan, kan nggak mungkin masuk begitu saja. Tapi ketika dia masuk rumahnya sendiri, dia lupa ngucap salam. Padahal di dalam tuh ada istrinya, ada anak. Seharusnya dia ngucap salam. Jadi kadang hal-hal yang seperti ini dianggap sepele, padahal manfaatnya luar biasa, fadilahnya luar biasa. Salah satunya jin tidak bisa masuk, setan tidak akan bisa masuk ke dalam rumah, ya, kalau kita ngucap salam. Karena kita berjalan ke sana, berjalan kemana, kita nggak tahu kan, namanya makhluk gaib. Kita diikuti oleh setan dari kalangan bangsa jin, ya, mengikuti kita. Jadi kalau kita misalnya tidak mengucap salam, dia akan masuk. Akhirnya macam cerita tadi, ya, akhirnya masuk ke istri, jinnya sembunyi di istri. Memang suka kali dia ke yang perempuan, seringnya seperti itu, masuk ke istri. Makanya begitu diruqyah, muntah istrinya. Qadarullah tidak kesurupan. Kadang-kadang kesurupan, teman-teman, ya, tapi ini qadarullah tidak, cuman muntah. Jadi prosesnya mudah dan cepat, ya, alhamdulillah.
Jadi begitulah ya teman-teman, jangan dianggap sepele. Bahkan rumah kosong pun kita dianjurkan mengucap salam. Rumah kosong kita yakini kosong, tapi kita mau masuk ke situ, ucap salam. Apa salamnya? Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Itu dibaca ya. Kalau rumah yakin kita ada orangnya, ada penunggunya di dalam, ya kita ucap salam. Assalamualaikum. Lengkap pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Itu assalamualaikum gitu ya. Jadi jangan dianggap sepele, dan biasakan ya di keluarga kita seperti itu. Jadi kalau anak-anak Anda pulang sekolah misalnya kan, karena kan masuk aja dia, karena orang tuanya nggak memberikan contoh. Karena itu orang tua adalah suri toladan, berikan contoh yang baik. Coba biasakan orang tua masuk rumah assalamualaikum. Pergi meninggalkan rumah juga assalamualaikum kepada keluarga, karena kita doakan mereka supaya selamat. Jadi jangan dibiarkan. Jadi kalau anak-anak masuk, udah ucap salam belum? Ulangi lagi, bilang. Dilatih teman-teman, suruh mengucapkan salam. Kadang anak-anak kan karena terbiasa seperti itu, masuk aja, suruh dia balik lagi mengucap salam lagi. Nah, supaya dia terbiasa, supaya dia mengenal ya agama kita ini ya teman-teman. Ya, bukan ucapan selamat pagi, bukan ucapan selamat siang, bukan ucapan selamat sore. Salam itu dalam Islam ya, bukan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bukan itu. Salam. Kita orang Islam. Orang Islam sudah diajarkan oleh Nabi. Jadi biasa yang suka selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, itu budaya-budaya dari orang-orang di luar Islam ya, budaya-budaya di luar, orang-orang di luar agama Islam. Itu budaya mereka. Kenapa budaya kita nggak kita lestarikan? Sibuk membesar-besarkan budaya mereka, sementara mereka tidak sibuk membesarkan budaya kita. Ya kan? Ini satu kebodohan, satu kejahilan teman-teman. Biasakan salam ya. Nah, makanya saya kalau komen-komen ada yang ucapkan selamat malam Ustadz, saya tidak pernah jawab itu. Pasti saya jawab oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sehat semua, seperti itu. Ya, karena itu salah satu sunnah ya, yang harus kita besarkan dan harus kita banggakan. Ya, sunnah itu datang dari Allah, dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sunnah itu juga wahyu teman-teman ya. Nah, jadi Allah sudah memberikan syariat, menurunkan syariat, tata cara, semua perkara agama. Dari perkara tauhid, perkara ibadah, sampai perkara muamalah. Ya, muamalah. Interaksi antara manusia dengan manusia. Kan interaksi namanya kan, muamalah. Itu juga dibahas secara rinci teman-teman. Dari perkara la ilaha illallah sampai nyingkirkan duri di jalan pun dibahas ya. Tidak ada yang tidak dibahas. Demikian saja teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.